Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10 ini. Lanjutan yang kemarin kita sekarang akan membahas eksponen, yaitu sifat eksponen yang terakhir, yaitu sifat eksponen dalam bentuk akar. Jadi langsung saja ya. Jika ada bilangan A berpangkat suatu pecahan M per N, ya, pembilang per penyebut A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N di dalam itu A pangkat M. Jadi sifat pecahannya seperti itu. Jadi akar itu juga ada pangkatnya. Akar pangkat 3, akar pangkat 4, dan seterusnya. Untuk lebih mendalami, ini sifat yang kemarin juga jangan kalian lupakan karena gabungan dari sifat ini juga perlu sifat-sifat yang lain. Dan keseluruhan sifat ini juga saling melengkapi, tidak ada yang saling menyalahkan ya. Jadi tidak semuanya ini kalau kalian buktikan pasti akan sama. Contoh, ubahlah bentuk pangkat berikut ke dalam bentuk akar dan sederhanakanlah. Ini kan bentuk pangkat. Kalian disuruh membuatnya dalam bentuk akar. 32 pangkat 7 per 10. 32 pangkat 7 per 10. Menurut sifat tadi ya, kita hanya perlu membuatnya dalam bentuk akar. Langkah pertama yaitu kalian sederhanakanlah dulu angka yang basisnya, angka yang dipangkatkan. 32 itu berasal dari 2 pangkat 5. Jadi kalian bisa ganti 32 menjadi 2 pangkat 5. Pangkat lagi di dalam kurung 7 per 10. Nah, karena ini dalam kurung, maka berlaku sifat yang kemarin, yang ketiga ini. Yaitu kalian bisa kalikan pangkat di dalam kurung dengan pangkat yang ada di luar kurung. 5 dikalikan 7 per 10. 5 kali 7 per 10. Kalian coret 5 dan 10, di sini tertinggal angka 2. Jadi yang tertinggal hanya 2 pangkat 7 per 2. Ini dalam bentuk yang sudah sederhana. Pangkat 2, akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 itu sama dengan akar biasa tanpa ada angka 2-nya. Itu maksudnya sama. Jadi akar A itu maksudnya adalah akar pangkat 2 dari A. Misalkan akar 16 itu akar pangkat 2 dari 16 yaitu 4. Jadi akar pangkat 2 biasanya tidak ditulis angkanya. Seperti ini. Akar pangkat 2 itu sama dengan akar biasa yang tidak ada angkanya. Kecuali kalau di sini akar ada pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya itu harus dituliskan angkanya. Kalau pangkatnya 2, tidak perlu dituliskan pangkat dalam akarnya. Lanjut, jadi di sini menurut sifat tadi ya, 2 pangkat 7 per 2, 2 pangkat 7 karena ini per, maka dia diakar dengan pangkat 2. Karena akar pangkat 2 tidak ditulis, maka hanya ada akar 2 pangkat 7 saja. Sebenarnya di sini ada angka 2, tetapi tidak dituliskan. 2 pangkat 7. 7 itu bilangan ganjil, tidak bisa dibagi 2. Maka kita harus pisah dulu. 7 ini menjadi 6 dan 1. Menurut sifat yang pertama. 2 pangkat 7 itu berasal dari 2 pangkat 6 dikalikan 2 pangkat 1. Pangkatnya dijumlahkan. Jadi sifat penjumlahan itu juga bisa mengurai ya. 7 diurai menjadi 6 dan 1. Kenapa 6? Ya karena 6 itu bilangan genap. Karena 6 itu bisa dibagi 2. Kita ambil 6-nya ke sini. 2, akar pangkat 2 dari 2 pangkat 6. Sama dengan 6 itu bisa dijabarkan lagi menjadi 2 pangkat 3 di dalam kurung pangkat 2. Ini kalau kalian kalikan menjadi 6. Setelah itu kita dapat 2 pangkat 3. Kenapa? Karena ya akar pangkat 2 dari A kuadrat itu adalah A. Misalkan akar dari 4 kuadrat itu sama dengan 4. Akar
dan pangkatnya ini sama, jadi sama-sama menghilangkan, sama-sama meniadakan. Jadi akar 2 pangkat 3 pangkat lagi 2, maka yang tersisa hanya ada 2 pangkat 3-nya saja. 2 pangkat 3 bisa keluar dari akar, jadi sendiri 2 pangkat 3. Yang tadi di dalam akar tertinggal hanya 1, yaitu 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 3 akar 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, pangkat 1 biasanya tidak ditulis angka, jadi 2 saja. 2 pangkat 3 bisa dihitung 8, jadi bentuk sederhananya adalah 8 akar 2. Jadi 327 per 10 itu adalah 8 akar 2. Begitu. Untuk yang lain juga sama. Itu untuk sifat eksponen yang terakhir. Yang lain bisa kalian coba sendiri ya. Untuk tugas masih nanti, yang ini belum. Ini bisa kalian coba, silakan, tetapi tidak tugas. Bisa kalian coba sendiri. Kalau ingin tanya, silakan foto dan berikan ke saya atau di grup. Nanti akan saya balas. Lanjut kita ke materi selanjutnya. Kenapa? Karena matematika peminatan itu 3 jam seminggu ya. Seharusnya 2 kali pertemuan. Karena ini saya gabung jadi satu, jadi cukup satu video. Lanjut kita ke persamaan fungsi serta logaritma. Yang pertama dulu, logaritma ini belakangan saja ya. Jadi yang pertama ini fungsi eksponen. Fungsi itu sudah kalian pelajari waktu MTS atau SMP ya. Fungsi itu adalah sebuah pemetaan dari E ke Y dari Fx, dari E ke Y atau E ke Fx. Jadi Y itu ibaratkan adalah Fx atau hasil fungsinya. Ya, ini langkah-langkah melukis grafik. Kenapa kok melukis grafik? Karena fungsi itu biasanya digambar dalam bentuk grafik. Kalau hanya menghitung fungsi, kalian cukup memasukkan X ke dalam persamaan, tinggal dihitung, selesai. Tetapi kalau membuat grafik, kita menghitung banyak sekali angka. Langkah-langkahnya ada di sini. Menentukan titik potong dengan grafik sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Jadi masukkan 0 ke dalam fungsi eksponen. Nanti keluar hasil itu adalah titik potong di sumbu Y. Kemudian yang kedua, menentukan titik bantu dengan menggunakan tabel atau daftar. Kemudian menghubungkan titik-titik dan membuat grafik. Itu lebih jelas, ada contoh di bawah ini. Lukislah grafik fungsi Fx sama dengan 2 pangkat X. Jadi fungsi eksponen itu fungsi di mana X-nya itu menjadi pangkat. Ya, variabelnya menjadi pangkat. Bedakan dengan X kuadrat. Meskipun sama-sama ada pangkat, X kuadrat yang dipangkatkan itu variabel. Sedangkan fungsi eksponen itu yang digunakan sebagai pangkat malah variabelnya. 2 pangkat X, bukan X pangkat 2, tetapi 2 berpangkat X. Jadi yang menjadi pangkat itu adalah sebuah variabel. Dalam interval min 3 sampai 3. Jadi membuat grafik fungsi itu harus ada intervalnya. Karena fungsinya biasanya tak terbatas atau bisa berlanjut seterusnya. Jadi fungsinya tidak berhenti. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Masukkan Fx sama dengan 2 pangkat X, X-nya kamu ganti 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1 nilainya. Jadi semua bilangan kecuali 0, yang kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. 3 pangkat 0 itu 1, 4 pangkat 0, 1, dan seterusnya. Pokoknya berpangkat 0, dia 1. Ya. Y sama dengan 1, berarti titik potongnya ada di sumbu Y, angkanya 1, ada di sini. 1, Y sama dengan 1 itu ada di sini. Y, kemudian 1. Kalau minus di bawah, positif di atas. Kemudian menentukan titik bantu menggunakan tabel. Nah, kalian buat tabel, isinya 3, X, Y, dan gabungan keduanya, atau di sini X, di sini Fx boleh, terserah, karena Y itu sama dengan Fx.
Karena tadi intervalnya min 3 sampai 3, kita mulai dari min 3. Min 3 kalian masukkan ke fungsi, ya di sini. 2 pangkat min 3 sesuai sifat eksponen, maka nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8, jadi 1 per 8. Begitu seterusnya, ya. 0 tadi, 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 itu 8. Sampai 3. Kemudian gabungkan min 3, 1,8. Min 2, 1,4. Min 1, 1, per 2, maksudnya setengah. 0,1, 1,2, 2,4, 3,8. Ini koma di sini hanya membedakan, bukan bermaksud desimal. 0,1 itu 0 dan 1. Ya, pasangan. Pasangan di dalam Kartesius dipisahkan dengan tanda koma. Bedakan penggunaan dengan angka yang lain. Caranya kita hubungkan min 3 ini X, X-nya min 3, maka ke atasnya 1 per 8, karena positif. Kemudian min 2, buat titik di sini ya. Kemudian min 2 berpasangan dengan 1 per 4, maka ke atas 1 per 4. 1 per 4 itu ingat-ingat ya, 1 per 4 itu lebih besar dari 1 per 8. Jadi di atasnya sedikit. Kemudian min 1 dan setengah. Min 1 di sini, setengah itu lebih dari seperempat, jadi lebih tinggi lagi. Ya, di sini. Buat titik lagi. Kemudian 0, 1, ya di sini, yang tadi titik potong dengan sumbu Y di sini. Kemudian 1 dihubungkan dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 8. Kemudian hubungkan titik-titik itu dengan sebuah garis yang mulus, yaitu garis, jangan pakai penggaris ya, nanti bentuknya menjadi apa? Kaku, tidak boleh, karena fungsi eksponen itu grafiknya lurus, tidak belak-belok atau bengkak-bengkok. Itu cara menggambar grafik fungsi eksponen. Ciri-cirinya, fungsi eksponen jika yang dipangkatkan itu bilangan bulat, ya, grafiknya berawal dari sini terus naik langsung setelah sumbu Y dia langsung naik ke atas sangat curam. Itu ciri-ciri fungsi eksponen dengan bilangan basis lebih dari 1, misalkan 2, 3, dan seterusnya. Kalau misalkan 1 per 3 atau bilangan yang kurang dari 1, kamu hitung atau kamu gambar grafiknya, dia akan sebaliknya. Dari kiri dia dari atas, kemudian semakin ke kanan dia semakin melandai. Itu ciri-cirinya untuk grafik dengan basis angka di bawah 1. Bilangan pecahan biasanya ya. Itu untuk menggambar grafik fungsi eksponen. Yang lain ini bisa kalian coba ya. Jadi untuk tugasnya ini kalian kerjakan. Ini ada seberapa latihan. Kalian pilih 3 soal sendiri, terserah kalian mau yang mana. Ini ada beberapa soal, kalian pilih 3 saja yang menurut kalian paling kalian bisa kerjakan. Ya, boleh yang isian ini, boleh yang pilihan ganda bawah. 3 saja kalian foto dan kirimkan ke saya. Itu tugas dari saya sekaligus mengakhiri materi untuk video kali ini. Untuk materi selanjutnya, itu persamaan eksponen kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa isi daftar hadir. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tanya di grup atau langsung japri ke nomor saya. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.